Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola todos. Balik lagi sama aku Nur Rahimatul Mudawamah dengan NIM akhir 233. Nah, di sore hari yang cerah ini, saya akan menyampaikan materi kuliah, mata kuliah kimia analisis dasar dengan materi analisis kualitatif anion tunggal. Nah, disclaimer-nya teman-teman, di sini tuh memang sering ribut motor-motor. eh jadi mohon maklum karena nih tag videonya sore gitu. Nah, karena materinya baru dikirim pagi, kan materinya beda dengan materi yang sebelumnya, yang pernah saya dapat yang pernah saya dapatkan. Eh, jadi saya baru tag videonya di siang hari, di sore hari yang cerah ini. Maaf ya teman-teman. Nah, kita akan mulai dari si analisis kualitatif anion dulu. Nah, analisis kualitatif anion ini apa sih gitu? Nah, ini tuh metode kimia yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya dan jenis anion yang terkandung dalam suatu sampel atau larutan tanpa menghitung jumlahnya. Namanya juga kualitatif ya teman-teman, kita tuh tidak menghitung jumlahnya, tapi kita mengetahui anion apa saja yang terkandung di dalam sampel gitu. Selanjutnya, nah ini capaian yang harus kalian capai itu. Jadi teman-teman mampu memahami dan menjelaskan prinsip dasar reaksi analisis kualitatif anion. Teman-teman mampu memahami dan menjelaskan tahapan analisis kualitatif anion. Teman-teman mampu memahami dan menjelaskan uji pendahuluan dan reaksi spesifik anion. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Pendahuluannya sama dengan analisis kualitatif kation. Analisis kualitatif anion dilakukan dengan cara identifikasi anion yang terdapat dalam senyawa melalui analisis fisika dan analisis kimia menggunakan reaksi yang memberikan hasil reaksi yang spesifik atau khas. Bedanya kalau kation ini kan ada golongan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini anion ya cuman nanti kita bahas ya teman-teman, nggak boleh mendahului gitu. Nah, selanjutnya ada tahapan analisis kualitatif anion. Analisis kualitatif kation menggunakan reaksi kimia dilakukan dengan tahapan yang sistematis sebagai berikut. Jadi kita menggunakan pemeriksaan pendahuluan dahulu. Jadi seperti biasanya kita memeriksa secara organoleptik, dari bentuk, warna, rasa, dan bau. Biasanya tuh bentuk itu kita lihat dari hablur dia kah atau kristal. Kalau warna kita lihat dari warnanya, putih kah dia, biru atau ungu gitu, atau kuning biasanya. Nah, kalau dari rasa biasanya kita rasain gitu, pahit kah dia, asin atau manis. Kalau misalnya kalian takut bisa suruh teman kalian ya yang rasain, nggak apa-apa. Nah, kita lihat juga dari baunya, kita cium baunya. Biasanya ada bau yang khas dan bau yang tidak berbau gitu. Nah, itu bisa dilihat ke literasi lagi nanti ya, dicocokin gitu, disesuaikan. Jadi sehingga kita dapat dugaan sementara. Kemudian uji pembentukan gas dengan H2SO4 encer dan pekat, uji terhadap nitrat, uji terhadap borat, reaksi pendahuluan atau pengarahan anion, reaksi spesifik anion. Kemudian kita bisa membuat kesimpulan. Nah, ini aku nggak tahu video yang mana, tapi aku dapat video yang satunya, jadi aku nanti taruh di deskripsi box aja ya, jadi teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada uji pembentukan gas. Nah, untuk pengujian pendahuluan dalam menganalisis anion dalam suatu larutan pada skala semimikro dapat dilakukan dengan mengamati gas yang terbentuk. Jika ditambahkan H2SO4 encer dan H2SO4 pekat
Nah, dengan penambahan H2SO4 encer 5 sampai 10 mg zat ditambah 0,3 sampai 0,5 mili H2SO4 encer, kemudian kita amati reaksinya pada saat dingin. Jadi pada saat dingin setelah kita campurkan, kita amati reaksinya. Setelah itu kita panaskan. Setelah kita amati reaksinya, kita panaskan di penangas air. Kemudian setelah selama beberapa menit, kemudian setelah itu kita angkat, kita amati lagi hasilnya. Nah, sama juga perlakuannya seperti yang H2SO4 encer, ya 5 sampai 10 mg zat ditambah 0,3 sampai 0,5 mili H2SO4 pekat. Kemudian kita amati reaksinya pada saat dingin. Setelah itu kita panaskan campuran dalam penangas air. Setelah itu kita amati. Gitu, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini contoh dari buku Vogel. Jadi kalian bisa lihat dari buku Vogel, ya. Ini masih terjemahan bahasa Inggris, masih bahasa Inggris. Biasanya kita gunakan yang terjemahan bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya memang sudah paham dan mengerti, bisa dibaca. Nanti kalau misalnya kalian mau lihat di buku Vogel, silahkan cari. Nih, ada yang tidak berwarna, ada yang menghasilkan warna merah kecoklatan, coklat kemerahan, kemudian ada hijau, kuning kehijauan gitu ya. Jadi bisa dilihat lah, teman-teman. Nah, ini sudah ada dugaannya nih. Ini ya, teman-teman, bisa dilihat, nanti dipahami masing-masing aja. Nah, tapi kalau misalnya mau diskusi, kita bisa diskusi bareng nanti. Nah, ini videonya yang aku nanti taruh di deskripsi box. Jadi kalau teman-teman bisa dilihat secara sepisah, karena ini memang sudah mepet deadline. Jadi nggak mungkin saya banyak mengedit lagi, teman-teman. Jadi silahkan dilihat ya. Nah, ini masuk ke reaksi pendahuluan anion. Nah, ini reaksi pendahuluan anion merupakan reaksi basa, sehingga perlu disiapkan larutan uji dalam skala semimikro. Jadi kan dia reaksi basa, karena dia reaksi basa, kita perlu menyiapkan larutan ujinya dalam skala semimikro. Jadi ya dalam keadaan basah. Nah, untuk anion yang bersenyawa dengan logam berat, sebaiknya dilepaskan terlebih dahulu dengan membuat ekstrak soda. Nah, ekstrak sodanya dibuat dengan mendidihkan sampel. Kalau misalnya ini misalnya kalau diketahui ya, teman-teman. Tapi kalau blank identifikasi juga nggak tahu ya gimana. Nanti coba di ini lagi. Nah, sampel dengan Na2CO pekat, sehingga terjadi penguraian rangkap dengan dihasilkan karbonat yang larut dari logam-logam selain logam alkali dengan garam-garam natrium yang larut dari anion-anion terkandung dalam sampel. Nah, ini kan kita sama-sama belajar ya, teman-teman. Nanti kita diskusi bareng aja. Nah, reaksi yang terjadinya itu Ma2 ditambah CO3 2- menghasilkan CO3 endapan ya, terus ditambah 2 amin. Na akan menyertai anion amin yang terlepas. Nah, reaksi yang selanjutnya, penyiapan larutan ekstrak sodanya 200 mg sampel yang telah dihaluskan, kemudian ditambahkan 2,5 ml larutan jenuh Na2CO3, kemudian didihkan selama 5-10 menit dalam keadaan tertutup. Kemudian pindahkan ke dalam tabung sentrifuge ya. Terus ditambahkan 0,5 ml aquades. Sentrifugasikan, kemudian kita pisahkan sentrifugat dengan residu. Nah, residunya kita tambahkan 1 mili aquades panas, aduk, kemudian disentrifugasi lagi, diperoleh sentrifugat 2. Nah, setelah diperoleh sentrifugat 2, tambahkan sentrifugat 2 ke dalam sentrifugat 1. Ulangi lagi. Jadi di sentrifugat 2, setelah dapat sentrifugat 1, kemudian kita buat sentrifugat 2, kemudian dicampur. Setelah itu ulangi lagi sampai kita memperoleh 3-4 mili sentrifugat atau ekstrak soda. Kemudian kita
pembuatan larutan jenuh Na2CO3, 0,4 gram Na2CO3 anhidrat ditambah 2,5 mili Aquades. Nah, ester soda yang diperoleh digunakan untuk reaksi pengarahan dan reaksi spesifik. Nah, kita masuk ke reaksi pendahuluan uji sulfat. Nah, 5 tetes larutan sampel ditambah HCl hingga asam, HCl encer ya ini, hingga asam, sehingga dia merubah lakmus biru menjadi merah, ditambah 3 tetes HCl encer berlebih, kemudian kita panaskan lagi selama 5 menit dalam penangas air untuk membebaskan CO2, kemudian kita tambahkan BaCl2, kemudian menghasilkan endapan putih. Nah, endapan putih itu menunjukkan adanya SO42 min. Nah, ini contohnya. Teman-teman bisa lihat ini barium sulfat, endapannya putih. Ya kan tadi udah di-mention ya. Ini contohnya lah ya pokoknya. Nah, ini mekanisme reaksinya SO4 2-min ditambah BaCl2 menghasilkan endapan BaSO4 putih plus Cl-min. Reaksi pendahuluan anion, uji zat pereduksi, yaitu 5 tetes larutan sampel ditambah H2SO4 encer hingga asam, sehingga dia merubah kertas lakmus menjadi dari biru menjadi merah. Kemudian kita tambahkan, kalau sudah dia berubah kan, kita tambahkan 3 tetes HCl encer berlebih. Setelah itu kita panaskan selama 5 menit. Maaf. Uji zat reduksi tadi 5 tetes larutan sampel ditambah H2SO4 encer hingga asam, sehingga dia tuh merubah lakmus biru menjadi merah. Kita tambahkan 3 tetes H2SO4 encer berlebih, kemudian kita tambahkan 2-3 tetes KMNO4, nah 0,02 m, kita tambahkan 4 tetes H2O sehingga warna si permanganatnya hilang. Itu tuh menunjukkan adanya anion pereduksi. Sepertinya yang contohnya SO3 2-min, S2O3 2-min, S2-min, NO2-min, Br-min, I-min, ASO3 3-min. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini reaksinya nih, kalian bisa lihat karena kan KMNO4 itu kan warna aslinya ungu. Nah, kemudian kita reaksikan, terdapatlah dia putih-putih itu tadi, terpisahlah dia. Setelah terpisah sempurna, kemudian kita tambahkan MnO4, jadi dia tidak berwarna gitu. Ini mekanisme kerjanya, mekanisme reaksinya. Anion pereduksi tambah KMN4 jadi violet, H2SO4 menghasilkan Mn2+ tidak berwarna. Nah, kemudian nih bisa dilihat dan dipelajari ya teman-teman. Ini kayaknya di Vogel ada kayaknya di Vogel. Jadi teman-teman perlu dibaca, diperhatikan ya, karena memang sedikit krusial gitu ya membaca Vogel itu. Nah, ada uji zat pengoksidasi. Nah, ini caranya 5 tetes larutan sampel HCl, larutan sampel tambah HCl, asam klorida, pekat hingga asam. Nah, sehingga dia tuh merubah lakmus biru jadi merah, ditambah 3 tetes HCl pekat berlebih, kita tambahkan 3-5 tetes MnCl2, kita panaskan dalam penangas air, kemudian dia akan terbentuk warna coklat atau hitam biasanya, tapi lebih sering ke coklat sih. Nah, itu menunjukkan adanya zat pengoksidasi, jadi dia teroksidasi gitu. Contohnya ada NO3-min, NO2-min, dan lain sebagainya.
Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini contohnya ya, endapan coklat. Nah, kan lebih seringnya endapan coklat gitu. Jadi teroksidasi ya, jadinya endapan coklat nih. Bisa dilihat. Nah, ada kemudian masuk ke pembentukan endapan AgNO3. Beberapa tetes larutan sampel atau ekstrak, kemudian kita reaksikan dengan beberapa tetes AgNO3. Kemudian ada beberapa anion yang terbentuk endapan khas. Ada yang putih, mungkin ada yang warna lain gitu. Di antaranya contohnya tuh ada Cl, min, Br min, ada imin, ion bikromat, kemudian ada ion tiosulfat, ada ion fosfat dan lain sebagainya. Untuk PPT-nya karena dia dari PDF ke PPT, entah aku udah mention ini belum atau belum, jadi dia sedikit berantakan ya teman-teman hurufnya dan banyak yang typo, jadi tapi nggak apa-apa, aku harap kalian kan pasti pintar semua dan kalian pasti bisa mengerti. Love you guys. Nah ini contohnya ya, yang putih nih khas sekali, ini ada juga yang warnanya sedikit kecoklatan endapannya. Kemudian, nah ini khas sekali ion bikromat dan ion fosfat. Diperhatikan kalau misalnya praktikum memang sulit ya praktikum itu kadang-kadang, tapi tidak apa-apa, seru. Nah ini kemudian ada mekanisme reaksinya. Anion plus AgNO3 menghasilkan endapan anion plus NO3 min. Ada Cl min plus AgNO3 menghasilkan AgCl plus NO3 min. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ada reaksi pendahuluan anion uji dengan CaCl2. Beberapa tetes larutan sampel ditambahkan asam asetat encer, kita didihkan 3-4 menit untuk melepaskan karbon dioksidanya, CO2-nya. Ya kan? Kemudian kita reaksikan dengan larutan CaCl2. Beberapa anion itu membentuk endapan khas jika direaksikan dengan ClCl2. Di antaranya ada ion fluorida, ion oksalat, ion arsenat, dan juga ion fosfat. Lagi-lagi ion fosfat. Nah, ini contohnya warna anion jika direaksikan dengan CaCl2. Nih, warnanya biru, nggak salah. Iya, biru putih, keputihan putih. Nah, ini ada. Nah, ini mekanisme reaksinya. Anion CaCl2 menghasilkan endapan anion ditambah Cl min, terus ada F min tambah CaCl2, CaF plus Cl min. Kemudian ada reaksi dengan FeCl3. Beberapa tetes larutan sampel direaksikan dengan beberapa tetes FeCl3. Beberapa anion membentuk endapan khas jika direaksikan dengan FeCl3. Nah, jadi di slide sebelahnya ada contohnya. Nah, biasanya ini hasil pengamatan warna ungu kemerahan itu dugaannya tiosulfat. Warna coklat kemerahan bila diencerkan dan dididihkan terbentuk endapan coklat asetat. Endapan putih kekuningan fosfat. Kemudian warna merah darah jika ditambahkan HgCl2 warnanya hilang. Ini tiosanat nih warna anion jika direaksikan dengan FeCl3 gitu. Nah, ini kita masuk ke slide selanjutnya. Reaksi spesifik dilakukan berdasarkan hasil uji pendahuluan. Reaksi spesifik dapat anion, jika anionnya dapat gitu ya, bisa dilihat pada literatur, yaitu biasanya contohnya si Vogel atau apa ya, bisa dilihat di jurnal
atau kayak di hasil laporan juga kadang, tapi lebih seringnya ngeliatnya di Vogel ya teman-teman. Nah juga bisa lihat di Farmakope untuk uji-uji kayak screeningnya gitu-gitu. Nah gitu. Nah lanjut, kita masuk ke diskusi nih reaksi spesifik anion. Nah sebutkan dan jelaskan reaksi spesifik anion B4O7 2-min. Nah ini nih ya aku, nah kemudian tuh ada sebut dan jelaskan reaksi spesifik anion pereduksi, reaksi spesifik anion pengoksidasi, kemudian ada spesifik anion bereaksi dengan CaCl2 dan FeCl3. Sebutkan persamaan hasil perbedaan hasil reaksi kimia anion berikut. Ada NO3-min, NO2-min, Cl-min, Br-min, dan I-min, CO3-2-min, dan HCO3-min. Ada SO4-2-min dan S2O3-2-min. Ada PO4-2-min dan I-min. Nah ini aku udah buat, tapi nggak aku masukin ke PPT, maaf ya teman-teman. Nah, ini jawaban berdasarkan referensi buku Vogel biasanya atau sumber-sumber pendukung lainnya. Nah, ini buat yang pertama reaksi spesifik anion B4O7-min O7-2-min atau tetraborat dan SO3-2-min atau sulfit. Nah, kalau tetraborat ini bila dipanaskan dengan asam, anion ini menghasilkan larutan yang dapat menguap dan membentuk asam borat. Tetraborat dapat diuji dengan uji pembentukan endapan dengan pereaksi kalsium atau barium. Sedangkan kalau yang sulfit, SO3-2-min bereaksi dengan asam. Dia tuh biasanya menghasilkan gas SO2 yang berbau menyengat dan dapat mengurangi larutan KMnO4 dari ungu sehingga menjadi tidak berwarna. Reaksi atau reaksi pereduksi biasanya disebut. Sulfit juga dapat diuji dengan timbal asetat yang menghasilkan endapan putih. Biasanya disebut PbSO3 atau timbal sulfit. Kemudian kita masuk ke reaksi spesifik anion pereduksi. Nah, reaksi pereduksi atau reduktor seperti SO3-2-min tadi, sulfit, atau S2O3-2-min, tiosulfat, imin, atau nitrat atau NO2 ya, nitrit itu bereaksi dengan oksidator kuat. Jadi itu contohnya oksidator kuat itu seperti KMnO4 atau H2O2. Contohnya ketika si SO3 di 2-min plus KMnO4 dalam suasana asam, itu si KMnO4 akan tereduksi menjadi Mn2+. Jadi warna merah mudanya menghilang dan SO3-2-min teroksidasi menjadi SO4-2-min. Kemudian NO2 atau nitrit bereaksi dengan asam sulfat pekat membebaskan gas NO dengan warna coklat atau reaksi cincin coklat. Nah, dan terakhir imin bereaksi dengan Cl2 membebaskan I2 yang dapat melarut dalam CS2 menghasilkan warna coklat. Nah, gitu. Kemudian ada reaksi spesifik anion pengoksidasi. Benar kan? Nah, anion pengoksidasi kuat seperti NO3-min, SO4-2-min, Cr2O7-2-min, dan lainnya dapat mengoksidasi anion pereduksi. Contohnya, NO3-min itu dalam suasana asam dapat mengoksidasi imin menjadi I2, kemudian Cr2O7-2-min bereaksi sebagai pengoksidator kuat dalam suasana asam, mengoksidasi sulfida, sulfit, atau limbah organik. Nah, pengujian anion
pengujian anion pengoksidasi bisa dilakukan dengan menambahkan Na2CO3 jenuh, kemudian ada pemanasan, kemudian ada penambahan HCl pekat bersama MlCl2, terus perubahan warnanya menjadi coklat atau hitam menandakan anion pengoksidasi. Jadi dia teroksidasinya itu warnanya menjadi coklat atau hitam, itu supaya menjadi penanda dia teroksidasi gitu. Nah, ini ada reaksi anion CaCl2 dan FeCl3. Nah, CaCl2 kalsium yang akan bereaksi dengan anion seperti SO4-2- biasanya menghasilkan endapan putih. CaSO4 biasanya. Dan dengan CO3-2- biasanya menghasilkan endapan CaCO3. Kemudian FeCl3 besi 3 klorida biasanya bereaksi dengan beberapa anion membentuk warna kompleks. Biasanya kalau dengan SCN atau tiosanat itu membentuk warna merah darah. Dengan PO4-3- menghasilkan endapan berwarna kuning. Dengan FeCl3 juga dapat mengindikasikan adanya fenolat dengan warna ungu. Nah, untuk persamaan dan perbedaan hasil kimia anion berpasangan itu kayak NO2, NO3- gitu, keduanya mengandung nitrogen. Oksida bereaksi dengan asam, sama-sama bereaksi dengan asam, tapi kalau misalnya si NO3 itu pengoksidasi stabil, kalau NO2 itu produksi membentuk gas NO, biasanya cincin coklat ya. Nah, kemudian ada Cl-, Br-, dan I-. Semua halida yang bereaksi membentuk endapan Pb X2 dalam larutan FeCl3. Jadi semuanya membentuk endapan Pb dan larutan FeCl3 gitulah biasanya. Nah, kekuatan reduktornya meningkat dari Cl- ke I-. I- dapat bebas menjadi I2 saat bereaksi. Kemudian ada CO3-2- dan HCO3-. Keduanya membentuk endapan dengan menghasilkan CaCl2 dan menghasilkan CO2 saat bereaksi dengan asam. Nah, HCO3- dia lebih mudah terurai, menghasilkan CO2 dibanding CO3-2-. Nah, habis itu ada SO4-2- dan SO2O3-2-. Keduanya sama-sama mengandung sulfur, sama-sama juga bereaksi dengan AgNO3. Tapi si SO4-2- ini membentuk endapan putih menjadi Ag2SO4, sedangkan S2O3-2- bersifat reduktor. Dapat juga mengalami reaksi oksidasi. Nah, kemudian kita masuk ke terakhir PO42 dan imin. PO berapa tadi? Oh ya. Keduanya dapat membentuk endapan dengan logam tertentu. Nah, tapi bedanya si si PO2 ini membentuk endapan stabil, sedangkan si Fe dengan Fe3+. Jadi dia membentuk endapan stabil dengan Fe3+. Tapi untuk si imin dia bereaksi dengan sebagai reduktor. Jadi dia bereaksinya sebagai reduktor, kemudian dia membentuk I2. Nah, kita lanjut ke selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam praktikum ini atau dalam uji ini kan ini sedikit sensitif ya teman-teman. Jadi kita harus carefully, harus hati-hati supaya ini tuh mendapatkan hasil, karena kan sudah banyak ya seperti ini, kalau misalnya nggak dapat hasilnya itu emosi banget gitu, karena itu bakal ngebuang-buang apa sih namanya, reaksi, sampel, larutan, pelarut dan sebagainya lah ya. Jadi kita harus
carefully, hati-hati dan teliti. Ya, hal yang diperhatikan dalam ini tuh biasanya tuh proses preparasi larutan uji. Jadi kita dalam preparasi larutan ujinya tuh kita harus bener-bener teliti gitu. Kemudian dengan cara mereaksikan, jangan pula nanti mereaksikan dengan AgNO3 direaksikan dengan CaCl2, kan nggak lucu ya. Terus jadi dia kan menyalahi aturan gitu. Terus nanti kalian, kok ini tiba-tiba udah ini aja gitu, kok salah gitu, kok belum ketemu ini warna apa, ini apa gitu. Gitu ya. Kemudian ketelitian pengamatan. Nah, yang aku bilang tadi sempat aku mention warna jingga, warna kuning itu tuh mirip. Jadi kadang kita tuh sering kayak buta warna tiba-tiba gitu, kayak tiba-tiba buta warna gitu, ini warna apa ya teh, ini warna apa ya kak, ini warna apa ya bu gitu. Itu biasanya, jadi kita harus samakan lagi dengan literatur. Kalau misalnya nggak ketemu dan kita masih desperate, kayak kita masih bingung, kita masih confused, kayak udah nggak tahu lagi gitu, kita bisa nanya ke asisten laboran biasanya gitu. Kemudian terakhir ada kebersihan peralatan dan reagen. Dan terima kasih ya teman-teman yang udah menyimak. Semoga kita semua masuk surga jalur pemahaman kimia ini ya teman-teman. Buat yang belum dan mau masuk farmasi, semangat karena seru. Dan terima kasih ya teman-teman udah menonton. Love you all.